Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan program yang telah kami buat, yaitu program tentang toko sepatu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga rekan-rekan saya. Di sini ada saya sendiri, yaitu Saharanda Resta dengan NIM 059. Kemudian ada Dina Oktaviana dengan NIM 052. Adelia Deswita dengan NIM 076. Dan juga Violeta Stella Vitaufik dengan NIM 061. Kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Ya, selanjutnya saya akan langsung untuk menjelaskan tentang programnya. Jadi di sini di awal sudah ada tampilannya. Di awal nanti ada memasukkan from datetime import date. Di sini tuh fungsinya adalah digunakan untuk memberitahu program bahwa nantinya akan ada digunakan fungsi dari modul datetime pada program yang dijalankan. Nah, nantinya secara otomatis itu program akan mencetak date sebagai sesuai dengan tanggal user mengakses program tersebut, dan ini digunakan untuk nantinya tercetak tanggal transaksinya. Lalu selanjutnya di bawahnya ada dictionary. Yang pertama itu ada dictionary dari sepatu, lalu juga ada dictionary daftar menu, terus dictionary pilihan, dictionary and. Nantinya dictionary ini tuh jika nanti dipanggil, maka program akan secara otomatis mengakses nilai pada key tersebut. Lalu selanjutnya akan ada fungsi dari definition di bawah. Definition ini tuh nanti isinya itu ada fungsi yang digunakan untuk menampung beberapa fungsi di dalamnya. Jadi nanti jika kita ingin menggunakannya bisa dipanggil. Jadi si definition ini tuh dapat digunakan untuk beberapa kali. Lalu selanjutnya itu ada perulangan. Di sini menggunakan looping while true. Jadi selama perulangan selama dia benar maka akan program akan jalan. Dan di sini perulangan yang digunakan itu nantinya di akhir itu akan ada kayak menu yang dipilih, dan jika dia ingin mengulangnya bisa langsung terjadi looping gitu. Jadi selama selanjutnya itu juga ada pengkondisian. Di sini ada banyak pengkondisiannya karena di sini kita menggunakan beberapa menu. Di sini program ini menggunakan pengkondisian if, elif, dan else. Jadi statement di dalam if ini akan diakses oleh program dan jika memenuhi pengkondisian tersebut. Nah, jika dia tidak memenuhi, maka program akan mengakses statement dalam elif sesuai kondisi. Nah, jika nantinya tidak terpenuhi di if dan elif, maka akan dieksekusi statement dalam else. Nah, selanjutnya itu ada search. Jadi di sini kita menggunakan linear search yang digunakan untuk, jadi ada fitur di mana pengguna dapat mencari sepatu yang diinginkan pada program ini gitu. Jadi misalnya nanti kita mencari sepatu yang kita inginkan, misalnya Adidas, dan jika nantinya Adidas itu terdapat pada menu program ini, maka program itu bisa menampilkan daftar harga dari Adidas tersebut. Nah, jika nantinya tidak ada, maka itu bisa ada di dalam pengkondisiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dina Oktaviana. Oke, baik. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program apa yang sebenarnya ini kita buat. Nah, jadi ini adalah program untuk membantu toko dari The Shoebox. Jadi The Shoebox ini sendiri adalah toko offline, store offline yang sebelumnya pembeli tersebut tidak bisa membeli secara online. Jadi harus datang ke tempat store tersebut. Nah, dengan adanya program ini, kami membantu toko The Shoebox untuk dapat menjalankan transaksi jual belinya secara online, sehingga bisnisnya pun bisa lebih meningkat lagi. Dan untuk fitur yang terdapat di dalam program yang kami buat, itu yang pertama ada fitur menu, di mana yang terdapat main menu dan juga menu-menu selanjutnya yang bisa dipilih oleh user sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kedua ada fitur cari sepatu, yaitu fitur yang digunakan untuk pembeli atau user dapat mengecek sepatu apa yang terdapat di dalam toko The Shoebox ini. Selanjutnya yang ketiga itu ada fitur daftar harga. Daftar harga ini nantinya pembeli atau user itu dapat melihat berbagai brand dan juga tipe sepatu dari brand tersebut beserta dengan harganya. Nah, tujuannya adalah agar pembeli dapat melihat terlebih dahulu dan membandingkan atau mempertimbangkan antara tipe sepatu dan juga harga sebelum user atau pembeli mentransaksi sepatu tersebut. Dan yang keempat, itu ada fitur fill the form. Itu merupakan fitur untuk pembayaran. Yang kelima, yaitu fitur cetak pembayaran. Di sini program dapat mencetak struk pembayaran yang berisi data pembelian yang sudah diinput oleh user ditambah dengan harganya. Baik, selanjutnya untuk output dari programnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Iya, jadi saya akan langsung mencoba untuk menjalankan programnya. Jadi di sini yang pertama saya akan mencoba untuk menjalankan program yang dimana nantinya akan ditampilkan daftar harga sampai nantinya berhasil untuk membeli sepatunya. Yang pertama di sini langsung tercetak output di mana ada ucapan welcome to the shoebox, lalu ada juga main menu. Jadi di sini ada 3 opsi dan saya akan mencoba untuk opsi yang pertama untuk menampilkan daftar harga. Nah, lalu di sini akan langsung tercetak output daftar harganya dari beberapa brand yang kita jual. Selanjutnya juga ada menu ke selanjutnya, yaitu menanyakan untuk ini melanjutkan kemana nih, ada 2 opsi. Yang pertama untuk isi data pembelian, yang kedua adalah untuk kembali ke menu utama. Saya akan mencoba untuk mengisi data pembeliannya, yaitu opsi yang pertama. Nah, selanjutnya akan langsung user akan diminta untuk menginput beberapa form dari data pembeliannya. Yang pertama ini ada nama. Saya coba untuk nama saya sendiri, Adelia. Selanjutnya alamat Pondok Labu dan menginput nomor teleponnya juga. Dan kemudian juga menginput apa yang ingin kita pesan. Di sini kita harus mengisi inputan ini sesuai dengan apa yang ada di menu. Misalnya saya ingin Reebok Royal. Dan kemudian juga akan diminta untuk mengisi ukuran yang akan kita pesan. Di sini misalnya saya menginput 38. Dan juga jumlahnya saya memesan 2. Nah, selanjutnya maka akan ada menu yang berikutnya. Ketika sudah mengisi semua data pembeliannya, akan ada menu selanjutnya di mana ada 2 opsi untuk mencetak data pembelian atau kembali ke menu utama. Saya di sini akan memilih untuk opsi yang pertama untuk mencetak data pembeliannya sehingga bisa langsung membeli. Nah, maka dari itu di sini langsung tercetak output dari struk pembeliannya di mana berdasarkan apa yang tadi di-input dan juga ada juga tanggal transaksi yang telah otomatis. Dan selanjutnya maka karena di sini menggunakan looping, maka setelah tercetak struk pembelian akan dilanjutkan langsung ke main menunya, di mana di sini juga tadi terdapat 3 opsi. Di sini saya akan exit dulu untuk melanjutkan untuk menampilkan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya saya juga akan mencoba untuk menjalankan program, di mana nantinya akan menampilkan daftar harga sampai ke isi data pembelian, tetapi nantinya kita tidak mencetak data pembeliannya. Ya, di sini seperti yang tadi juga ada tampilan main menu. Di sini saya memilih opsi 1. Lalu di sini juga tercetak tadi daftar harga dan juga untuk yang selanjutnya saya ingin mengisi data pembeliannya, yaitu opsi yang pertama. Lalu selanjutnya juga akan diminta untuk menginput data pembeliannya. Yang pertama untuk namanya, misalnya saya mengisi Dina. Alamatnya di Jakarta Timur. Lalu selanjutnya juga menginput nomor teleponnya. Dan yang dipesan misalnya Wild Rider. Size-nya 39. Dan jumlahnya 1. Nah, di sini ketika sudah mengisi form pembelian, maka ada menu lagi di mana ada 2 opsi. Yang pertama untuk mencetak data pembelian yang telah saya coba tadi, dan yang kedua ini kembali ke menu utama. Nah, karena tadi yang opsi pertama sudah dicoba, maka saya akan mencoba untuk memilih opsi yang kedua di mana di sini akan kembali ke menu utama. Nah, maka dari itu di sini akan langsung kembali ke menu utama yang artinya dari walaupun kita sudah mengisi data pembeliannya, namun tidak dilanjutkan ke cetak data pembelian sehingga pembelian dibatalkan dan kita bisa memilih lagi di main menu apakah ingin melihat sepatu yang lain dan melakukan pembelian yang lain atau bisa juga exit. Di sini saya mencoba untuk exit karena nantinya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kondisi yang ketiga adalah di mana user itu memilih untuk melihat daftar harga, tetapi batal untuk membeli. Jadi di sini saya running programnya dan tercetak kembali main menu yang terdiri dari daftar harga, cari sepatu, dan juga exit.
untuk kondisi yang tadi saya sebutkan, saya akan memilih main menu yang pertama, yaitu daftar harga. Dan di sini akan tercetak semua brand yang tersedia beserta dengan tipe sepatu dari masing-masing brand dan juga harganya. Dan ada menu continue yang terdiri dari dua opsi, yaitu isi data pembelian dan kembali ke menu utama. Dan karena tadi kondisinya itu gagal atau batal membeli, maka saya akan memilih opsi yang nomor 2, yaitu kembali ke menu utama. Nah, jika sudah kembali ke menu utama, maka saya akan memilih exit untuk keluar dari program tersebut karena saya tidak jadi untuk membeli. Baik, itu adalah kondisi yang ketiga, dan untuk kondisi yang keempat itu adalah di mana user itu ingin cari sepatu yang di sini konteksnya itu sepatunya tersedia di dalam store The Shoebox, dan nantinya dia akan membeli sampai selesai cetak data pembayaran. Untuk ini saya running dulu programnya, dan kembali tercetak Welcome to the Shoebox beserta main menunya. Dan untuk mencari sepatu, saya akan menggunakan fitur yang kedua atau menu yang kedua, yaitu cari sepatu. Dan di sini kita mengkondisikan bahwa user itu memilih salah satu brand yang tersedia di store The Shoebox. Contohnya saya cari dari Puma, dan di sini tercetak informasi bahwa Puma itu tersedia di toko, dan saya diminta untuk memilih salah satu tipe dari brand Puma. Di sini ada harga dan juga tipe sepatunya, dan diberikan opsi lagi apakah saya ingin mengisi data pembelian untuk membeli sepatu tersebut atau saya kembali ke menu utama. Dan untuk kondisi ini saya akan memilih opsi yang pertama, yaitu isi data pembelian, dan saya diminta untuk mengisi form atau mengisi data beserta pesanan dari pembelian tersebut. Untuk namanya misalnya itu Resta, dan alamatnya itu misalnya di Bintaro, nomor teleponnya juga diisi, dan pastikan nomor telepon ini benar. Kemudian yang keempat itu adalah pesanannya. Misalnya di sini Resta itu memilih untuk membeli paper trainers, dan kemudian size-nya misalnya 39 dan jumlahnya itu 2. Nah, di sini ada opsi lagi bahwa user diminta untuk memilih mau cetak data pembelian agar berhasil membeli atau kembali ke menu utama. Dan karena kondisinya di sini berhasil membeli, maka saya akan mengetikkan angka 1 untuk cetak data pembelian, dan langsung ada receipt ordernya yang terdiri dari yang sudah saya blok dan juga total harganya agar user dapat langsung membayarkan pembelian tersebut. Dan untuk selesai dari kegiatan ini atau dari kondisi ini, maka saya akan mengetikkan angka 3 untuk exit dari program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya kita ingin menampilkan pencarian brand yang tersedia sampai isi data pembelian. Nah, kalau yang sebelumnya tadi itu berhasil membeli, kalau sekarang itu kita tidak akan mencetak data pembelian. Jadi pertama kita di sini muncul main menu, lalu kita pilih nomor 2, yaitu mencari sepatu. Misalnya brandnya Puma. Nah, di sini tertera tulisannya the shoes available, berarti brand Puma ini ada stoknya. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis sepatunya dan juga harganya. Lalu continue, kita isi data pembelian itu ketik 1. Nah, di sini kita isi data, misalnya namanya Violita, kemudian alamatnya Depok, lalu masukkan nomor telepon yang dipesan, misalnya Wild Rider, size-nya 42, kemudian jumlahnya 1. Nah, di sini tadi kita tidak akan mencetak data, maka kita akan milih nomor 2. Itu kembali ke menu utama. Nah, di sini kembali ke main menu, lalu kita exit. Di sini kita masukkan brand Airwalk. Nah, lalu the shoes available. Jadi Airwalk itu tersedia. Nah, lalu karena kita itu tadi itu ingin batal membeli, maka kita pilih nomor 2. Jadi kita tidak mengisi data pembelian. Nah, di sini kembali ke main menu, lalu kita exit.
Selanjutnya kita akan menampilkan pencarian brand yang semula itu tidak tersedia sampai berhasil membeli. Nah, jadi dari main menu kita pilih lagi nomor 2. Nah, lalu kita coba search brand misalnya Vans. Nah, di sini tertera tulisannya itu sorry the shoe are not available. Nah, lalu di sini ada muncul brand apa yang tersedia di sini. Nah, misalkan kita milihnya itu Reebok. Nah, the shoes available. Lalu di sini ada jenis dan harganya. Kemudian kita continue itu mengisi data pembelian. Lalu kita isi data itu pertama nama, misalnya namanya Violita. Kemudian alamatnya Depok. Lalu isi nomor telepon. Yang dipesan, misalnya kita akan memesan Reebok Turbo. Ukuran size-nya itu 42. Lalu jumlahnya 2. Nah, di sini lalu kita cetak data pembelian nomor 1. Nah, di sini muncul receipt order. Jadi di sini ada nama, alamat, dan lain-lain itu berdasarkan apa yang kita input tadi. Lalu di sini tertera tulisan thank you, kemudian ada main menu lagi. Lalu kita exit. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian menampilkan pencarian brand yang semula tidak tersedia tetapi batal membeli. Dari main menu, pilih angka 2 untuk mencari sepatu. Kemudian di search brand, masukkan brand yang tidak tersedia di dalam list. Contohnya Converse. Karena brand tidak tersedia, maka program akan mencetak brand yang tersedia seperti di bawah. Kemudian di search brand, masukkan brand yang tersedia. Contohnya Airwalk. Karena brandnya tersedia, maka program akan mencetak jenis-jenis dari sepatu Airwalk beserta dengan harganya. Kemudian di pilihan menu ini, karena kita tidak menjadi membeli, pilih angka 2. Kemudian setelah kembali ke menu utama, masukkan angka 3 untuk keluar. Kondisi selanjutnya menampilkan pencarian brand yang semulanya tidak tersedia, sampai isi data pembelian tetapi tidak cetak data pembelian. Dari main menu, masukkan angka 2 untuk mencari sepatu. Kemudian di search brand, masukkan brand yang tidak tersedia di dalam daftar, contohnya Diodora. Karena Diodora tidak terdapat di daftar. Kemudian karena Diodora tidak ada di daftar, program akan mencetak brand yang tersedia. Kemudian di search brand, masukkan brand yang tersedia, contohnya Puma. Karena brand Puma terdapat di dalam toko, maka program akan mencetak jenis dari sepatu Puma beserta dengan harganya. Kemudian di pilihan menu isi data pembelian dan juga kembali ke menu utama, pilih angka 1. Di sini kita diminta untuk mengisi data pembelian, untuk namanya contohnya Dina. Kemudian alamatnya Depok. Untuk nomor telepon, silakan diisi. Kemudian yang dipesan, contohnya itu yang jenis Self Pro Light. Untuk size-nya diisi 37. Kemudian jumlahnya misalnya 1. Kemudian di pilihan menu ini, karena kita tidak jadi untuk mencetak data pembelian, maka kita pilih angka 2. Kemudian di main menu, kita pilih angka 3 untuk keluar. Untuk selanjutnya, untuk menampilkan exit, dari main menu, kita tinggal memasukkan angka 3 untuk keluar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.